A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu, walaupun pertemuan ini hanya lewat udara, tetapi semoga tidak menjadikan sebuah halangan dan menjadikan sebuah ilmu pengetahuan baik untuk kita hidup di dunia ini, lebih-lebih untuk menghadapi kematian nanti. Untuk itu saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, pada hari ini atau pada kali ini kami akan menyampaikan sebuah bimbingan kerohanian mengesahkan Tuhan, yaitu dengan tema hamba yang selalu bercinta dengan dunia. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, hamba yang bercinta dengan dunia, kami tidak mengatakan bahwa hal itu adalah jelek, tidak. Tapi di sini kami hanya mengurai bagaimana hamba yang cinta dunia ini atau hamba yang cinta terhadap Allah. Hamba yang bercinta dengan dunia ini kami tidak mengatakan bahwa hal itu jelek, tidak. Karena bisa jadi itu merupakan sesuatu proses bahwasanya Allah telah menguji terhadap suatu hamba, terhadap diri panjenengan dengan bentuk dihadapkan dengan kemewahan-kemewahan duniawiah. Kita manusia ini sebagai makhluk yang bernama manusia, Allah juga mendatangkan sifat basariah. Dengan sifat basariah inilah manusia itu selalu menginginkan bahwa hidupnya itu yang diinginkannya pasti dalam keadaan baik-baik saja. Baik tentang anak-anaknya, baik tentang suami atau istrinya, baik tentang keuangannya. Itu semuanya manusia pasti mengharapkan dalam kondisi baik-baik saja, itu sudah pasti. Karena memang Allah itu juga mendatangkan yang namanya sifat basariah. Apakah itu dalam bentuk ujian atau mungkin kita ini terlena dengan hal tersebut hingga sampai manusia itu menjelang kematiannya belum bertemu dengan Allah. Posisi dan situasi yang seperti ini terkadang satu hamba itu mengalami suatu percintaan terhadap syahwatun dunia, sehingga berupaya dirinya ini menginginkan yang selalu enak-enak saja. Apakah berurusan dengan ekonomi, berurusan dengan kesehatan, dan terkadang diri manusia ini menghalalkan segala cara. Ini proses suatu hamba dikatakan ujian.
manakala pada muaranya nanti meninggalkan hal tersebut. Itu dikatakan proses tatkala diri manusia itu menjelang akan kematiannya itu sudah bisa meninggalkan syahwatun dunia. Itu dikatakan ujian. Tapi dikatakan mudorot atau dikatakan bala atau dikatakan siksa tatkala syahwatun dunia itu dibawanya sampai mati. Tetapi jika hamba tersebut tidak mau kembali kepada Tuhan dan inginnya selalu bercinta terhadap dunia ini sampai mati, maka itu bukan lagi dikatakan ujian, tetapi sebuah istidrot atau sebuah penundaan siksa. Baik siksa di dunia ini, lebih-lebih siksa di akhirat nanti. Kenapa saya katakan siksa? Walaupun diri panjenengan, walaupun dia banyak hartanya, tetapi hatinya tidak akan pernah yang namanya merasakan kepuasan. Hati ini tidak merasa puas. Itulah bentuk daripada siksa di dunia. Walaupun hartanya banyak, walaupun istrinya banyak, walaupun sehat terus, manusia ini akan merasa kurang dan merasa tidak puas di dalam hatinya. Itulah sebetulnya manusia yang terkena penundaan siksa. Itu bukan rahmat sebetulnya. Itu adalah sebuah istidrot, siksa yang ditunda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan harus jeli di sini. Kita manusia ini biasanya itu kalau didatangkan yang enak-enak, itu biasanya dianggapnya sebuah berkah atau sebuah rahmat. Dikatakan berkah, dikatakan sebuah rahmat itu tatkala manusia itu sudah betul-betul mengenal Tuhannya. Jika manusia itu betul-betul sudah bertemu dengan Tuhan, itu akan mengerti mana itu rahmat, mana itu istidrot. Nah, makanya saya katakan, jika manusia itu belum ketemu dengan Tuhan dan belum bertemu, maka itu bisa jadi bukan rahmat tetapi sebuah istidrot atau siksa Tuhan yang telah ditunda. Saudara-saudaraku rahimakumullah dimanapun Anda berada, janganlah diri panjenengan ini berlarut-larut bercinta terhadap dunia ini, karena pada dasarnya cinta di dunia ini hanyalah cinta yang palsu, fata morgana, tidak asli. Karena semua yang apa engkau cintai, yang panjenengan cintai itu, pasti dia akan meninggalkanmu, meninggalkan panjenengan. Jangankan masalah harta, nyawa diri panjenengan ini pasti akan meninggalkanmu. Seolah-olah manusia ini tidak mau mati
dan ingin hidup selama-lamanya. Pertanyaannya, apakah diri panjenengan ini ingin hidup terus tetapi menjadi kembangnya bayang? Apakah mau seperti itu? Atau kita ini dipaksa oleh Tuhan untuk segera bertemu, untuk segera kembali. Tetapi pada dasarnya, jika panjenengan tidak mau bertemu dan tidak mau kembali kepada Tuhan tatkala di dunia, itulah semuanya yang saya katakan tadi. Mencintai dunia ini adalah cinta yang palsu. Semuanya pasti akan meninggalkanmu. Kalau di dalam syariat dikatakan yang menemani hanyalah amal-amalmu. Itu kalau di dalam syariat. Saudara-saudaraku rahimakumullah dimanapun Anda berada, kembalilah diri panjenengan ini, kembalilah dirimu pada Tuhan, kepada Allah. Karena Tuhan itu adalah kekasih yang sejatinya, yang tidak pernah meninggalkanmu walaupun sekejap mata ini. Itu tidak akan pernah meninggalkanmu. Itulah kekasih-kekasih. Itulah kekasih yang sebenar-benarnya kekasih. Janganlah keliru Anda ini. Selalu bercinta terhadap dunia. Tetapi bercintalah terhadap Allah yang memiliki dunia. Jika Anda selalu bercinta terhadap Allah, jika selalu bercinta terhadap Tuhan tatkala di dunia ini, dunia tidak perlu engkau minta. Dunia itu pasti akan mengikutimu sendiri. Jangan khawatir tidak diberikan rezeki, karena rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kebanyakan saudara-saudara kita tidak mempercayai bahwa rezeki itu sudah dijamin. Makanya terkadang ada orang yang menghalalkan segala cara, bagaimana caranya itu hidupnya enak, uangnya banyak, sehat terus. Itu sebetulnya tidak ngefek sama sekali. Tidak ngefek terhadap dirimu. Sebetulnya kalau mau saya kasih tahu, Anda bekerja atau tidak bekerja, Anda tidur atau tidak tidur, Anda lembur atau tidak lembur, kalau Tuhan sudah menjatahkan kamu sebulan katakanlah 1 juta, ya 1 juta itu yang datang kepadamu. Tidak akan lebih dan tidak ada kurang. Walaupun jungkir balik, seolah-olah itu uang datang karena sebab atau akibat karena bekerja, seolah-olah. Itu sebetulnya tidak. Karena sebetulnya rezeki itu sudah dijamin, panjenengan akan paham tatkala Anda ini sudah mengenal Allah. Sudah sampai ma'rifatullah, sudah menjalankan dan sudah mengamalkannya.
Saudara-saudariku rahimakumullah, dimanapun Anda berada, bagi Anda yang hatinya saat ini masih bercinta terhadap dunia, janganlah khawatir, karena itu bentuk ujian dari Allah. Sebenarnya anak-anakmu, istri panjenengan atau suami panjenengan, harta, pangkat, ataupun apapun itu adalah merupakan sebuah ujian yang didatangkan oleh Allah. Ujian itu soal. Jangan aneh-aneh pikirannya ujian itu bentuk apa sih? Ujian itu soal seperti anak ngerjakan sekolah. Itu loh ujian. Sama dengan itu manusia itu. Ujiannya apa manusia? Ya berbentuk dalam didatangkan anak, suami, istri, pangkat, jabatan, dan lain sebagainya, itu ujian. Seperti halnya kalau anak sekolah itu ujian ini kertas, ini soal, itu sebetulnya ujian itu seperti itu. Seperti halnya kita ngisi TTS. Nah, itu loh panjenengan biar paham. Nah, panjenengan jangan berkecil hati saat di dunia ini tatkala masih di dalam mungkin masih bercinta terhadap dunia, ya jangan berkecil hati. Tuhan akan selalu menunggu panjenengan, akan selalu menunggumu dengan sabar agar diri panjenengan ini bisa kembali kepadanya. Tetapi perlu diketahui, janganlah diri panjenengan ini berangan-angan bahwa usiamu ini masih panjang, atau waktu hidup di dunia ini panjenengan berangan-angan masih lama. Jangan. Karena itu adalah bisikan nafsu agar dirimu ini tidak bisa kembali kepada Tuhan. Sering-seringlah diri panjenengan ini, sering-seringlah dirimu itu mengingat akan kematian, agar ketakwaanmu, keimananmu bisa meningkat terhadap Allah. Jadilah dirimu ini sebagai kekasih-kekasihnya Allah. Karena hidup di akhirat itu hidup yang kekal abadi. Dan tingkatkanlah cintamu terhadap Allah, dan tinggalkanlah cintamu terhadap dunia. Ini ranahnya bukan jasad jasmaniah ini, tetapi ranahnya hati. Bukan ranahnya jasad jasmaniah ini. Walaupun jasad jasmaniahmu itu bergaul terhadap dunia, tapi hatimu selalu condongkanlah terhadap hidup, terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, agar dirimu selamat dunia dan akhiratnya. Itulah saudara-saudaraku, mana yang hamba selalu bercinta dengan dunia dan mana yang selalu bercinta dengan Allah. Ya, hamba yang selalu bercinta dengan dunia ini adalah hatinya melupakan Allah, hatinya tidak pernah ingat terhadap Allah. Itulah hamba-hamba yang bercinta dengan dunia. Kalau hamba-hamba yang bercinta dengan Allah itu hatinya yang selalu berzikir terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tergantung kita, panjenengan mau memilih yang mana, ya terserah. Mau bercinta terhadap dunia terus, ya silahkan. Mau bercinta kepada Allah, ya alhamdulillah. Ya tergantung panjenengan mau selamat di dunia atau akhiratnya atau tidak,
ya terserah. Yang terpenting Tuhan sudah selalu mengingatkan Anda semuanya. Untuk itu, saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini tentang materi bimbingan kerohanian mengesahkan Tuhan, saya cukupkan sekian. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.